Kamu pernah dengar lirik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote? Semua orang pikir Pulau Rote itu titik paling selatan Indonesia. Tapi tunggu dulu. Di balik Pulau Rote, ada sebuah pulau kecil yang hampir tidak ada yang tahu. Namanya Pulau Ndana. Dan inilah titik paling selatan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh benua Asia. Tapi yang lebih mengejutkan bukan itu. Yang mengejutkan adalah apa yang ada di dalam pulau ini. Pulau Ndana terletak di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Luas pulau ini sekitar 14 km persegi. Nama lainnya adalah Pulau Pamana, Pulau Dana, atau Pulau Dona. Sejak tahun 2017, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan Pulau Dana sebagai satu dari 111 pulau kecil terluar Indonesia. Posisinya ada di koordinat 11 derajat lintang selatan, lebih selatan dari Pulau Rote. Dan fakta paling mengejutkan, pulau ini adalah titik paling selatan di seluruh benua Asia. Tidak ada daratan lagi setelah ini sebelum kamu sampai ke Australia. Tapi tahukah kamu, Pulau Dana dulunya berpenghuni. Di Pulau Rote dulu ada 3 kerajaan besar, Kerajaan Ti, Kerajaan Termanu, dan Kerajaan Ba'a. Sementara Pulau Dana dihuni oleh pendatang, diduga keturunan Bugis yang mengembara ke seluruh Nusantara. Mereka punya sistem pemerintahan sendiri, terpisah dari kerajaan-kerajaan Rote. Di dekat danau di tengah pulau, konon masih ada sisa-sisa peradaban. Kulit kerang raksasa bekas bak mandi putri raja, batu duduk, dan peninggalan permainan anak-anak. Tumpukan batu karang yang tersusun rapi di tengah pulau itu bukan susunan alam. Itu bekas hunian manusia. Dan inilah bagian yang akan bikin bulu kudukmu berdiri. Di tengah pulau ini ada sebuah danau. Airnya merah. Bukan karena ganggang biasa. Menurut legenda, dan ini yang diceritakan secara turun-temurun, seorang pemuda yang dikenal sebagai Nalesanggu, anak dari Sangguana yang terbunuh oleh penduduk pulau, menyeberangi lautan dengan membawa 2 ekor kerbau. Ia mengikat kerbau itu di tepi danau sebagai umpan. Penduduk Dana yang penasaran, karena belum pernah melihat kerbau sebelumnya, berdatangan satu persatu. Dan satu persatu, mereka dibantai. Mayat-mayat itu dibuang ke dalam danau, hingga airnya berubah menjadi merah darah. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Ohenda, Danau Merah. Meski tidak berpenghuni, Pulau Dana bukan pulau mati. Disinilah hidup rusa Timor yang dilindungi pemerintah. Rusa-rusa ini berkeliaran bebas di seluruh penjuru pulau. Tapi jangan pernah coba membunuhnya. Kata warga Rote, ada yang kelihatan rusa asli, ada yang rusa siluman yang tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dan orang yang membunuh rusa di sini, kata legenda, mereka akan hilang secara misterius. Selain rusa, pulau ini juga jadi rumah bagi ular sanca Timor, burung elang, burung raja udang, tekukur, dan burung betet warna-warni. Savana luas membentang di pinggir pulau, sementara hutan tropis kering mendominasi tengah pulau. Ekosistemnya luar biasa terjaga, karena manusia tidak tinggal di sini. Di pulau yang tidak berpenghuni ini, ada sekitar 30 orang pria luar biasa. Mereka adalah anggota Satgas TNI, Gabungan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Selama 9 bulan, mereka tinggal di barak sederhana seluas 500 meter persegi, di tengah pulau yang panas, tandus, dan katanya penuh penampakan. Satu-satunya teman mereka, rusa-rusa yang berkeliaran, dan suara ombak 4 meter yang memukul tebing. Ada patung Jenderal Sudirman yang berdiri gagah di atas lahan 1 hektar, seperti simbol bahwa ujung negeri ini tidak pernah sendirian. Dan mereka berkata, kami lebih takut kalau pulau ini direbut tetangga daripada takut sama hantu. Merah putih harus terus berkibar. Meski penuh misteri, Pulau Dana juga punya keindahan yang bikin kamu terpesona. Pantai berpasir putih yang kontras dengan lautan biru gelap. Sabana kekuningan yang berpadu dengan tebing karang. Ombak 4 meter yang jadi surga para peselancar mancanegara. Dan pemandangan dari mercusuar yang bisa kamu nikmati kalau cukup berani mendaki. Untuk kesini, kamu perlu lapor dulu ke Satgas TNI di Pantai Oeseli, Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya. Lalu sewa perahu nelayan. Perjalanannya sekitar 1 jam dengan ombak yang cukup menantang. Perahu tidak bisa langsung mendarat, harus berputar mengitar pulau dulu baru bisa berlabuh. Meski Pulau Dana tidak berpenghuni, masyarakat di Pulau Rote yang berdekatan memiliki tradisi yang kaya. Mereka mengenal anyaman tikar lontar sebagai kerajinan utama, dan sasando, alat musik dari daun lontar yang sudah mendunia, sebagai identitas budaya. Makanan khas daerah ini adalah jagung bose, jagung yang direbus bersama kacang-kacangan dan santan,
menjadi hidangan sehari-hari yang mengenyangkan. Ada juga sei sapi, daging sapi yang diasap dengan cara tradisional, harum dan nikmat. Masyarakat Rotendao umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani lontar, dan kini mulai merambah sektor pariwisata seiring naiknya popularitas Pulau Rote sebagai destinasi surfing internasional. Pulau Ndana, kecil, terpencil, tidak berpenghuni, tapi ia menyimpan segalanya. Sejarah kelam, misteri yang belum terpecahkan, keindahan yang tersembunyi, dan perjuangan prajurit yang terus menjaga ujung negeri ini sendirian. Kita sering bicara tentang menjaga NKRI, tapi sudahkah kita tahu apa yang ada di ujung selatan tanah air kita sendiri? Pulau Ndana mengingatkan kita, Indonesia itu besar, Indonesia itu indah, dan setiap jengkal tanahnya, bahkan yang tidak berpenghuni sekalipun, layak untuk dikenal dan dijaga. Kalau video ini membuka matamu, bantu kami sebarkan dengan share ke teman-teman. Karena Pulau Ndana berhak dikenal oleh seluruh Indonesia.